Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Faruk, NRP 3120510802. Di sini saya akan mempresentasikan tugas workshop pemrograman framework minggu ke-7 yaitu Working with Database. Di sini memiliki database access object yang disingkat DAO, YDAO, dibangun atas VDO atau PHP Data Object. VDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. DAO menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder dan juga Active Record, dan juga dapat langsung mendukung di WMS berikut ini: MySQL, SQLite, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, KBRIT versi 9.3 ke atas, MS SQL versi 2008 ke atas. Koneksi ke database. Untuk dapat mengakses database, kita diharuskan untuk terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari y/db/connection. Akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat yang berbeda, atau biasanya ke koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada aplikasi komponen seperti script di atas ini. Return komponen, membuat array yaitu database, membuat array lagi, kelasnya ini ada DB connection, deklarasi DSN, membuat username ini, password juga, charset, MySQL nya ini localhost, nama DB nya seperti ini. Menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, kita harus memanggil fungsi create command dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia seperti di samping ini. Membuat variabel post, nanti akan memanggil create command seperti ini. Variabel db ini nanti akan memanggil create command select from post. Commandnya ini select from post where id 1, seperti ini contohnya. Binding parameter. Untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan pendekatan binding parameter. Pendekatan ini dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Anda juga dapat menggunakan metode bind value, bind single parameter value, bind multiple parameter value in one call, bind param, similar to bind value, but also support binding parameter reference. Contohnya seperti di samping ini. Ini binding value status, mendapatkan ID query 1. Ini yang params, create command, binding value params. Menjalankan perintah SQL selain query, yaitu untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute seperti ini, mengeksekusi. Untuk perintah DML selain menuliskan statement SQL dasar, dapat juga dilakukan dengan memanggil metode insert, update, ataupun delete sebelum memanggil metode execute. Jadi di sini kita membuat update-nya terlebih dahulu, nanti kita langsung mengeksekut command update tadi. Begitu juga insert dan juga delete juga. Meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang di dalam terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Misalnya Anda ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Aturan pengguna code
Berbeda antara DBMS 1 dengan yang lainnya. Multiple DBMS. Dalam sistem yang besar atau kompleks, seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master maksud saya, sedangkan pembacaan data ada di DBMS slave, read, write, and splitting. Bekerja dengan database skema, YDAO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek dalam database. Metode tersebut adalah create table, rename table. Create table ini membuat tabel, rename table itu rename, drop tabel itu untuk menghapus tabel, truncate tabel untuk removing all rows in a table, menghapus row, add column, jadi kita menambahkan kolom di sini, terus rename kolom juga, drop kolom, dan banyak lagi di sini. Query builder dibangun di atas YO. Dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan SQL builder normalnya membutuhkan dua langkah, yaitu yang pertama membuat objek y/db/query yang mempresentasikan SQL query. Yang kedua adalah menjalankan metode misal al parameter dari y db query, mengambil data dari database. Script di atas akan menjalankan statement SQL seperti di bawah ini. Kita mendeklarasikan variable query, masuk ke db query ini, deklarasikan variable row, isinya adalah query select email dari user, yang mana user tampil last name Jono, kita beri limit 10 all. Query ini yang select. Metode select digunakan untuk memilih kolom, misalnya $query select ID email seperti yang sebelumnya ya. SQL query seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Anda dapat melakukannya dengan cara seperti ini, select user ID sama user email. Ini juga from, where. Ini jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Berikut ini adalah contoh yang harus dihindari, seperti ini. $query where status sama dengan variabel status. Where order by group having, ini banyak ya. Order by digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah SQL. Contohnya adalah $query order by ID, sort ascending, name, sort descending. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add order by. Ini ada limit dan offset. Limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan juga offset pada sebuah SQL. Contohnya seperti ini, $query limit 10, offsetnya adalah 20. Untuk di BMS yang tidak mendukung limit dan offset, misalnya MS SQL, query builder akan mengenerate statement SQL yang memulasikan ya fungsi limit atau offset. Query methods seperti ini, batch query, active record AR. Active record AR menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan,
Tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR pada I menggunakan RDBMS berikut, yaitu MySQL 4.1 atau yang later ya, via y/db/active record. Ada juga Postgre, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle juga di sini, Cabrit, Spring, Elasticsearch. Deklarasi AR class dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengekstend y active record. Dalam kelas ini metode table name harus dioverride untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Query data setelah terdeklarasikan, Anda dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Membuat sebuah objek query dengan memanggil metode y/db/active record find. Atur query dengan memanggil metode 2 query building seperti where dan order by, dan juga ada banyak lagi. Yang ketiga adalah panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Seperti ini ada all, dan juga ada one. Kita buat variable customer find, yang dimana ID-nya itu 123, kita pilih 1 aja. Skip. Transformasi data, seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda ketika data tersebut disimpan ke dalam database. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom birthday yang diisikan di database menggunakan format timestamp, menggunakan format yaitu tahun ya, year, month, dan juga day. Anda dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Lihat kode di samping. Customer ini mengextend active record, membuat function get birthday text, akan mereturn data, return date ya, ymd this birthday, membuat function set birthday text dengan parameter value. Nanti di birthday ini akan diisikan data str to time value. Mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient maksud saya, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara metode sArray sebelum menjalankan metode query. Customer find sArray all, yang tadi all ya, mengambil dalam batch for each customer, mencari batch 10 as customers. Mungkin begitu saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.